ronoa tujolom Tuhan sai tatap amio. Oh Tuhan, pacar jala takas dijolomi dosa nami, nama sai godang sai sesama sude. Holong lima bana palua honau, dame lima bana pangolu honau, Roma ho tuganu pamibe, baen magabe anak holong api. Todi bima bana palua honau, sodang bima bana patiur honau, Roma ho tuganu pamibe, sailam sangap digo armi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dalam program 40 hari kampanye Kerajaan Allah. Pada hari ini adalah hari yang ke-19 dengan topik Kerajaan Allah membinasakan dosa. Biarlah kita menerima pencerahan dari Tuhan pada hari ini dan itu dapat kita amalkan, bahkan kita bagikan kepada yang lain. Kerajaan Allah hadir di dalam Kristus Yesus adalah untuk membinasakan dosa dan hukum dosa. Di dalam Matius 6 ayat 33 disebutkan di sana, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, kemudian semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Makanan, minuman, pakaian kita dan segala yang kita perlukan akan kita peroleh di dalam kerajaan Tuhan apabila kita lebih mendahulukan kerajaan Tuhan dan kebenarannya, maka kita akan memperoleh kebahagiaan sejati. Amin. Bapak Ibu, bagaimana dosa dan apa akibatnya apabila dosa ini tidak diselesaikan oleh kerajaan Allah? Kita perhatikan di dalam Roma 3 ayat 1 sampai 8. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali, dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah kesetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar, dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya, sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa engkau masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat, supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Saudara, dari ayat ini, yang pertama kita ketahui adalah bahwa orang Yahudi itu mempunyai kelebihan dari suku bangsa lain. Mereka dipilih, dipakai oleh Tuhan untuk menerima firman-Nya
dan mempraktekkan sunat. Kemarin sudah kita belajar bahwa Taurat, kemudian sunat, perbuatan-perbuatan baik itu tidak mencapai kerajaan Allah, apalagi dosa. Di sini kita temukan bahwa sekalipun orang Yahudi mempunyai kelebihan, yaitu menerima firman Allah, dipercayakan firman Allah, dan mempraktekkan sunat, ini hal yang luar biasa. Seharusnya mereka itu adalah menjadi teladan, menjadi berkat bagi suku-suku bangsa lain di sekitar mereka di seluruh dunia pada waktu itu. Namun Israel atau Yahudi gagal, karena terlebih lagi dalam perikop ini bahwa jemaat di Roma adalah terjadi dua bagian, yang sebagian fokus pada hal-hal yang rohani, sedangkan yang lain fokus pada hal-hal yang lahiriah. Nah, kemudian di mana letak daripada dosa di sini? Di dalam ayat 3 dikatakan Paulus, "Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya Allah adalah benar dan semua manusia pembohong, seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi." Ketidaksetiaan manusia, ketidaksetiaan Yahudi adalah melanggar firman Allah, melanggar Taurat Tuhan. Kemudian meskipun mempraktekkan sunat, tetapi tidak melakukan hukum Taurat. Jadi boleh dikatakan berat, dosanya berat sekali. Disebut di sana bahwa dapatkah ketidaksetiaan manusia ini membatalkan kesetiaan Allah? Tidak. Meskipun manusia pembohong, tidak ada yang benar, hanya Tuhan saja. Lalu mengapa ada di sini ayat disebut supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi? Memang siapa yang bisa menghakimi Allah? Tidak ada yang bisa. Tetapi saya mau sampaikan kepada saudara, ada oknum yang menuntut Allah, yang menghakimi Allah, yaitu penuduh, setan. Mengapa, saudara? Setan itu atau Lucifer itu dan seluruh malaikat-malaikat gelapnya itu memberontak kepada Allah di surga, lalu kemudian dijatuhkan ke bumi. Iblis, Lucifer dan seluruh kru-krunya itu benci sekali, memberontak kepada Allah. Lalu kemudian Tuhan Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, menurut Kejadian 1:26-28. Wow, iblis tidak tenang. Lalu kemudian pada akhirnya benar-benar iblis itu menggoda manusia dan akhirnya manusia jatuh ke dalam dosa. Sekarang alasan bagi setan untuk menuduh Allah bahwa Allah tidak mungkin dilawan, tidak mungkin, siapa yang bisa menghakimi dia? Siapa yang bisa melawan dia? Saudara, manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah jatuh ke dalam dosa, sehingga harus ada korban untuk menjadi tebusan dari tuduhan daripada setan itu, tuduhan daripada iblis itu. Mengatakan, Tuhan, siapa yang bisa melawan engkau? Siapa yang bisa menghakimi engkau? Kemudian manusia diciptakan, lalu manusia jatuh dalam dosa, harus ada korban untuk tebusan dosa itu. Disitulah letak keadilan Allah. Tidak mungkin manusia dibiarkan jatuh dalam dosa. Tidak mungkin manusia dibawa mengalami kebinasaan, tapi harus ada korban, yaitu korban darah Yesus. Di dalam ayat 5, tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya? Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Dunia harus dihakimi. Dosa yang merajalela sejak di Taman Eden harus dihakimi.
Dan sekarang, baik yang menghakimi maupun yang dihakimi sekarang punya alasan untuk menghakimi satu nama dosa. Jadi kerajaan Allah datang untuk menghakimi dosa, untuk menghakimi hukum dosa. Jadi betapa perlunya kita mengenal kerajaan Allah sehingga kita bebas dari dosa dan hukum dosa. Karena dosa melahirkan maut, dan maut itu artinya keterpisahan dengan Allah selama-lamanya. Wow, puji Tuhan. Kerajaan Allah datang untuk menghakimi dan membinasakan dosa dan hukum dosa. Di dalam ayat 7 demikian firman Tuhan. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Semua orang telah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Maka semua orang harus dihakimi. Dan ayat 8, bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata marilah kita berbuat jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman, kefasikan, kemudian fitnah, dan masih banyak pertentangan-pertentangan yang terjadi pada waktu itu yang merupakan akibat bagian daripada dosa itu sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, dosa akan selalu dihakimi. Pada harinya, pada hari Tuhan datang, dosa akan dihakimi. Dia akan menghakimi dan memastikan tempat orang kudus, orang benar di sebelah kanannya. Dan orang-orang yang berdosa dan terus-menerus dalam dosa akan berada di sebelah kiri. Tuhan akan memisahkan kambing dari domba, memisahkan orang kudus dari orang cemar, memisahkan orang yang menyembah Allah dengan yang tidak menyembah Allah. Dalam kitab Yeremia 9 ayat 23 demikian dikatakan, beginilah firman Tuhan, janganlah ada orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikian firman Tuhan. Ayat 25. Lihat, waktunya akan datang, demikian firman Tuhan, bahwa aku akan menghukum orang-orang yang telah bersunat kulit katanya. Orang Mesir, orang Yehuda, orang Edom, Bani Amon, orang Moab, dan semua orang yang berpotong tepi rambutnya berkeliling. Orang yang diam di padang gurun, sebab segala bangsa tidak bersunat dan segenap kaum Israel tidak bersunat hatinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, akan datang waktunya orang yang bersunat akan dihakimi. Dan Tuhan mau mencari orang yang bersunat hatinya. Yahudi asli, Yahudi sejati, orang pilihan yang sejati, orang percaya yang sejati. Mereka adalah yang telah bebas dari dosa, merdeka dari hukum dosa, dan mereka melayani Tuhan, mengenal Tuhan, mengenal kasih setia Tuhan, mengenal keadilannya, dan mengenal kebenarannya. Saudara, iblis tidak dapat lagi menuduh kita. Kemudian iblis tidak ada lagi punya hak untuk menghakimi dan menuntut dan menyalahkan Tuhan. Tidak bisa lagi. Memang Tuhan tidak pernah salah dan tidak mungkin disalahkan. Oleh sebab itu, hari ini mari kita datang kepada Tuhan dan mengakui semua hal perbuatan-perbuatan kita, karena dosa itu melawan kerajaan Allah. Di dalam kerajaan Allah tidak mungkin orang-orang berdosa mendapat bagian di dalamnya. Oleh sebab itu, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita mengakui dosa kita, sebab Dia adalah Allah yang setia dan adil. Dan apabila kita mengaku dosa kita, Dia akan mengampuni
semua dosa kita dan akan membawa kita mengalami kerajaannya yang penuh dengan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Bapa, kami mengakui keberdosaan kami dalam perkataan, pikiran, dan perbuatan. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Kepada kami telah dipercayakan firman Allah khusus pada hari ini. Dan kami mau melakukannya dengan setia. Tuhan, kesetiaan-Mu tidak pernah dapat dibatalkan oleh ketidaksetiaan kami. Dusta kami dan kebohongan kami tidak akan pernah membatalkan kebenaran-Mu. Dan pelarian kami atau tuntutan kami tidak akan pernah bisa membatalkan keadilan-Mu. Maka dengan demikian, biarlah kami mengakui Engkau Allah yang setia, adil dan benar di dalam Kristus Yesus. Ampuni dosa kami Tuhan, ampuni pelanggaran kami, ampuni semua bentuk pemberontakan kami, dan kami mau menerima Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami untuk menghapuskan dosa kami dan jadikan hidup kami anaknya, di mana kami menjadikan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami secara pribadi. Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin.